nih. Tadi buat itu nanam padi. Cuma balik benih, bebek padi. Sekarang nyuruh punya anak buah nggak? Banyak. Ada ongkosnya nggak? Kalau nggak, tak ongkosin. Siap. Apa dulu? Terima kasih Bapak Ibu telah menerima undangan kami dan hadir di dalam kegiatan hari ini. Ya, hari ini di sini alhamdulillah Pak Deddy Mulyadi berkenan hadir, Pak Sekda, untuk kita membahas mengenai serah terima Bapak, serah terima kegiatan, ya, kegiatan yang kalau nama kegiatannya Bapak penyebaran informasi perbenihan hortikultura. Ya. Ada dua kegiatan utama di sini, yaitu museum yang berada di lantai 2, ya, masjid, dan greenhouse. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur, Bu Direktur yang saya hormati, Pak Sekda, para kepala PD, kemudian teman-teman dari media dan dari Trubus dan yang lainnya. Yang pertama, bagi teman-teman di Purwakarta, barangkali dulu Pak Norman pernah menjadi kepala bidang penganggaran ketika saya bupati. Kita dulu begitu berat, hanya ngumpulin duit 5 miliar, bangun museum Nusantara aja, napas kita harus kuat, gitu kan. Dan kita bangun museum Panyawangan, Balai Panyawangan aja dulu 14,5 miliar. Kita kayak nyisihin sesuatu yang berat. Nah, hari ini kita mendapat alokasi yang relatif cukup besar, hampir 13 ya, 15 miliar, kemudian ditambah di KKP 15 miliar. Dan kalau perlu diketahui bahwa proses pengalokasian ini cukup panjang, Ya. karena kena COVID, Ya, refocusing, dari 2020. itu ada 2 kali ya, Ya, 2 ya. kali mata anggaran ini hilang. Ya. Kemudian pada akhirnya karena komitmen Kementerian Pertanian, Pak Dirjen terutama, akhirnya terwujud. Nah, ketika terwujud ini, saya sih melihat satu yang ada dalam pikiran saya waktu itu, anak-anak Indonesia hari ini itu kehilangan nalar yang dia bisa memahami secara komprehensif terhadap produk-produk hortikultura. Bayangin, anak sekolah sekarang tuh nggak bisa ngebedain mana nanas, mana pepaya, mana manggis. Itu silahkan dicek. Pengetahuan mereka tentang itu sangat terbatas. Nah, tapi di sisi lain konsumsi terhadap itu makin tinggi. Nah, dalam narasi berpikir yang serba digital, kemudian anak tidak diedukasi untuk memahami bahwa seluruh ini berproses, harus ditanam, harus dipupuk, harus dirawat, kemudian nanti cara memetiknya. Ini kita akan terjadi loss generasi, yaitu generasi yang tidak mengerti dunia pertanian dalam arti luas. Nah, kemudian kita akan menjadi bangsa yang konsumen impor terbesar di dunia. Nah, ini kan penting. Nah, sehingga kehadiran ini sesungguhnya ingin membangun edukasi. Dulu Bu, sejarahnya di sini. Jadi saya dulu pernah pernah ngundang PT Iswis untuk kerjasama, karena tempat dia itu terbatas, sempit banget, itu ruang edukasinya sempit banget, sehingga saya bilang ruang pamernya pindahin sini aja, ini tempatnya luas. Tetapi karena panjang dan barangkali proses pembiayaan waktu itu dibebankan pada Tanjung Gede dengan jumlah besar, kita tidak mungkin dana dari mana, lahirlah ini. Sehingga ke teman-teman, nanti Iswis itu bisa digandeng sebagai mitra, sehingga ruang pamer dia, plaza dia yang menjadi tempat berkunjungnya anak-anak sekolah dengan jarak yang agak jauh masuk ke gang ke dalam, ini pindahin sini, ini tinggal ini disempurnakan, pindah di sini, sehingga ini nanti terpusat. Dan mudah-mudahan lah di perubahan anggaran, karena daya tarik ya, kalau malam itu air mancurnya bisa diperbaiki lagi, karena kalau air mancurnya nyala Bu, ini di sini tingkat pengunjungnya dulu pernah mencapai per minggu 30.000 orang ya. Dari situ melahirkan efek ekonomi, terutama makanan. Jualan sate di sini per minggu bisa 50 juta. Saya ngalamin loh itu. Ngalamin. Dari parkir saja itu per minggu dapat 30 juta. Jadi ini barang, makanya saya bilang apalagi nanti, ke depan nanti diperbaiki oleh Pak Sekda, karena nanti ada perubahan tahun depan, kemudian kebutuhannya dipenuhi, kan itu Bu. Nah,
Kemudian ini bisa menjadi pusat edukasi, sehingga terintegrasi, nanti ada masjid, ada areal pertanian, kemudian ada areal hortikultura digital, kemudian ada greenhouse, di bawah juga ada museum digital kelautan, kan ini, dan kemudian jarak ke gerbang tolnya sangat dekat, gitu. Ini bisa, sehingga nanti hari ini Pak Sekda tolong undang Kepala Badan Perpustakaan, kan gitu loh. Nah, sehingga saya sarankan ke Sekda, di kita ini kan banyak tuh anak-anak yang statusnya THL, jumlahnya banyak banget nggak ada kerjaan, ya kan? Jujur aja lah, jumlahnya banyak banget dan nggak ada kerjaan. Segera dalam waktu dekat dilatih untuk menjadi tenaga, ya kan? Tenaga pengelola. Nah, nanti Dinas Pertanian bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, saya sudah meminta, kemudian Dinas Perpustakaan, Badan Perpustakaan Daerah untuk ngelolain pariwisata secara bersama-sama. Jadi secara bersama-sama, dan ini adalah sesuatu keberuntungan bagi kita. Gitu loh, ada duit cukup besar ngalir ke sini, kemudian jadilah tempat yang menjadi kebanggaan, dan Bapak dan Ibu bisa merasakan ini daerah yang sangat panas, luar biasa dulu, gitu kan. Hari ini menjadi daerah yang sangat rindang. Nanti tugas Pak Sekda ke depan, kalau bisa tanah ini dibeli, karena ini tanahnya milik PT APM, ya kan, dibelilah Pak. Dari kalau nggak dibeli Pak, saya taruhan deh, bentar lagi jadi perumahan. Jadi sebentar lagi nih jadi perumahan elit, bentar lagi loh. Nah, nanti yang enak pengembang Pak, udah punya masjid bagus, bikin perumahan di sini laku, dia yang enak. Nah, ini beli ke depan lah, siapa tahu Pemda ada rezekinya 20 miliar, 30 miliar. Iya, nggak usah promosi, ke depan beli saja. Kemudian di bawah ada lapang sepak bola yang sangat representatif, kalau malam ada lampunya. Dan bisa jadi ke depan pemerintah Kabupaten Purwakarta bisa saja, karena sekarang lagi musim pindah kantor pemerintahan, kan gitu loh. Bisa jadi di sana terlalu jenuh, numpuk segala macam, pindahin sini. Sudah dekat aspek gerbang tol, di sini bangun sekeliling ini dengan landscape kantor yang ada areal hijaunya kayak IKN gitu loh konsepnya. Tinggal dipasangin di sini, daripada di sana kantornya jauhan, di sini bisa bikin kantor hanya satu bangunan untuk beberapa lantai. Bisa, ini udah cukup. Ini kawasan baru, perspektif, dan mudah-mudahan bisa mendorong jadi pertanian itu nanti. Saya selalu ngomong berulang-ulang, pertanian itu kesalahan di kita selama ini terlalu fokus hanya pada jual produk, tapi tidak pernah jual keindahan. Dan saya selalu mengatakan bahwa tren dalam ekowisata masa depan itu adalah areal pertanian itu adalah jual keindahan, dan orang bisa memetik sendiri. Dan saya, Bu, mohon maaf tadi agak terlambat karena saya tidak mau menyanyiakan sebuah kehidupan kebahagiaan saya tiap pagi, yaitu bangun jam 4, jam 5 saya sudah pakai sepatu untuk berjalan berkeliling sawah sambil ngontrol lagi mengembangkan sawah organik. Saya gaji seorang ahli, walaupun lulusan SMA tapi dia jago banget untuk ngelola pertanian organik semuanya. Hari ini saya pagi lagi ngerain petani, ngerain ini, dan ke depan akan saya jadikan area itu adalah area pariwisata. Jadi ini sesuatu yang mahal, dan ini juga sudah menjadi barang mahal. Tinggal bagaimana kita mengelola dan menjualnya sehingga kita bisa tumbuh. Dan ini bisa dicontoh, Bu, yang di depan itu yang dulu ngebaris, sekarang itu di situ itu bunga. Dulu itu adalah warung-warung kumuh prostitusi, berbaris sampai. Nah, kita bisa lihat, saya ngerjain itu sendiri. Saya setiap sore gali tanah, sewa beko sendiri, bertengkar sampai JKA. Ini tanah saya, datang lagi provinsi, ini tanah saya. Bagi saya nggak penting mau tanah siapapun, kenapa Anda biarkan itu kosong, tidak diisi, tidak bermanfaat. Saya rapikan hari ini sekarang menjadi kawasan taman bunga. Kalau Dinas Pertanian pinter baca, yang sebelah sininya Pak, nanti bisa kerjasama dengan Perhutani, jualan bibit. Tren ke depan itu Pak, nanti tren ke depan, orang sehari ini selain nanam bunga, nanti nanam bibit pohon. Kita belum ada Pak pusat pembelian bibit pohon itu, selalu jauh ke Majalengka, nyari pete unggulan, manggis unggul, rambutan unggulan. Di sebelah sini jualan. Bisa tuh ke depan, tanaman-tanaman
pertanian yang kemudian menjadi tanaman hias, tomat jadi tanaman hias. Kita bersama-sama dengan Iswes, Pak. Ini cengek, kan itu tren. Beli jualan, hari ini kan orang beli cengek ke pasar induk tuh. Nanti kalau pinter baca, itu cengek yang sudah mekar itu kasih pot yang bagus, simpan di pinggir jalan, orang beli, Pak. Nanti orang Sunda itu senang makan cengek, senang sama bala-bala. Simpan itunya di meja, makan bala-bala, cengeknya metik, Pak. Itu keren. Itu keren. Ini mudah-mudahan ke depan harus ada inovasi, karena birokrasi itu adalah tugasnya memfasilitasi publik agar menjadi rangkaian ekonomi. Ini ya. Itu saja barangkali pesan dari saya, Pak. Bapak harus cukup bahagia, Pak. Dapat 15 miliar, Pak. Ya kan, anggaran Bapak kan cuma 200 juta kan? Gitu. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Ya. Mudah-mudahan saya yakin semuanya akan bermanfaat. Ya, ini salah satu gagasan yang sudah terwujud kerjasama Komisi 4 dengan Kementerian Pertanian, yaitu Museum Digital Hortikultura, kan? Jadi nanti di area lantai 2 Tajuk Gede itu ada areal museum yang sangat luas. Yang belum tersedia adalah home teaternya, nanti kewajiban pemerintah daerah ke depan. Bu ya, kebanggaan kita. Ini pertama di Indonesia. Di Indonesia. Ya, Oke, pertama di Indonesia. museum paling keren. Paling keren. Nah, kalau kata saya ini museum hese capek. Kenapa museum hese capek? Karena nganggarinnya leungit deui itu. 3 tahun ya, Pak ya. 3 tahun. 2020. Museum hese capek. Baru 2022. Lewat sini depan. Lewat depan kan? Nah, areal tempat parkirnya cukup. Iya. Wah, ini udah. Di sananya sudah ada pendopo. Iya. Mesin jalan udah. Udah, jalan. Kruk. Bensinnya ada nggak? Hah? Bensinnya ada. Beli BBM-nya, kamu jangan suri-suri, jangan malu-maluin saya. Saya tinggal ke Pak Dedi, saya bilang pas beres. Aman, saya kan belum turun, Bu. Nih, BBM suruh kruk. Si ibunya bilang belum rapi, udah rapi kan? Oh, udah. Pokoknya Mei udah keren, Bu. Padinya udah tumbuh. Kalau hujannya nggak turun, siram nanti pakai pesawat. Udah diambil belum tuh, Pak? Nah, ini lagi begini. Pak Muhtar, ini harus perbaiki dulu. Nih Pak Muhtar, ini nanti di sampingnya pakai media-media seni ya. Itu gampang caranya, ngerahin pelukis. Atau ya kan pakai relief. Relief yang bisa ditempel. Panggil Pak Suherman, pelukis saya. Pakai relief ininya. Relief kayak di itu. Kayak yang di itu. Relief ini nanti di sini relief manggis, relief buah-buahan. Pakai relief ini semuanya nanti dipakai relief buah-buahan. Anak buahnya Pak itu suruh ke sini. Orang ECS. 7 orang suruh ke sini. Enggak, harus tambah orang, enggak bisa. Oh, jangan nanti ini dirapi-rapiin ya. Pak, ini dari lukisannya turunin nih. Ya, Pak. Ini dibukain. Coba saya ada, Pak. Bisa ya buka, Pak. Itu nanti dirapiin. Coba. Cat ulang. Ya, Pak. Nah kan? Wih, keren banget. Sini dulu, Bu. Nikmati dulu. Nah, ini senengnya Sekda tuh. Dia ada meja favoritnya. Ya kan? Tuh, ada meja favoritnya. Udah kayak kafe ini, Pak. Udah kayak kafe tinggal ini. Iya. Pak Muhtar nih kasih tahu. Pak Muhtar, ini nanti harus sesuai. Ini nanti harus diganti. Karena ini tidak chemistry sama ini. Nggak apa-apa, kayak jangan ukiran aja. Nanti di ini dibikinin kayak gini, dibikinin bentuknya pohon, Pak. Ini dibikinin bentuknya pohon, nanti dimodifikasi aja. Nah, tiang-tiang ini yang ke atas, kan dulu mah orientasinya lukisan untuk gedung pertemuan, ya kan? Nanti dimodifikasi, panggil Pak Iman,
itu bentuknya bentuk pohon. Tinggal dikasih lampu dari bawah sini ke atas. Cantik ya. Ini cantik. Ini nanti tiang-tiang yang ke atas itu seperti pohon, Pak. Ini kan ada Purwakarta kan manggis. Manggis apa terus dibuat, didesain. Saya pikir 1 bulan cukup waktunya, Pak. Bikin modifikasi jadi Iya, pohon. Jadi dia udah satu tema gitu. Oh, ini temanya belum nyambung. Tema. Ini saya langsung Nih. tadi mau nunjukin Nah. teater Bapak. Iya. Nih. Oke. Ini kan begitu masuk sini kan? Iya. Wow. Udah top, Pak. Ini Coba, Pak Sekda. Kalau sengaja ngebangun sendiri. iya. Kita punya gini. Nih kayak gini nih pemutar nih. Ini nggak boleh nanti kelihatan ada kabel muncul dibikin kayak akar. Itu modifikasi. Kayak bisa kita pakai lukisan kayak akar, lukisan 3 dimensi. Ini keren nih, ini ruang masuknya. Iya, nanti ini mana yang multimedianya? Badannya panggil, dari panggil. Nanti orang harus ngelatih ya, ngelatih anak-anak untuk menjelaskan. Iya. Nanti kan otomatis kan. Iya, bagus Pak. Iya. Iya. Ini virtual tour ya? Iya. Yang Untuk sementara kita isi untuk apa? Dari animasi yang kita buat. Iya. Iya. Oke, kita udah ngerti. Oke. Nah. Wow. Detil sama detil ngambilnya. Nah, ini Pak, ini semua bertema Pak ruangan. Bertema. Nih, biar tahu tanaman hortikultura itu ini. Bawang, Iya. manggis, cabe. Ini yang favorit. Duren. Dan yang tentang duren ini harus dijelaskan. Orang selalu ngomong berulang-ulang duren itu mengandung kadar kolesterol. Kagak. Duren mah kadar gulanya yang tinggi. Ya Bu ya? Iya. Duren. Jadi Pak Norman nggak ada masalah makan duren. Kalau saya memang hari ini calon duren. Nasin. Tetap nyambung. Nyambung. Nih, ini jahe. Iya. Jahe kan? Iya. Janda herang. Nanti penjelasannya di multimedia Pak. Iya, nanti udah detailnya. biasa. Boy. Ini perpustakaan Pak ya kita. Ya, nanti perpustakaan ya. Iya. Nanti Trubus bisa ngisi nih. Nah ini Mbak Emil Majalah ini. anak-anak baca di sini. Nah, Bisa dipenuhin nih. ini yang kita mau kerjasamakan dengan Ya Bu ya. Wih, keren. Nah ini masuk mulai soalnya sayuran Pak Dedi. Nah, ini kan. Informasi-informasi. Sayuran. Iya. Ini nanti interaktif nih. Ini berarti mana Pak Iman? Nanti interaktif kalau ini Iya, kan? interaktif Pak. Interaktif. Ini udah selesai picture-picture ini? Enggak, nanti masih ada Pak. Kan belum ini kan? Iya, Yang hidupnya iya. belum kan? Iya. Yang hidupnya. Ini masuk Digitalnya belum. Wow. Iya. Ini yang multimedia itu mana? Multimedia itu mana ya? Timnya belum datang. Belum datang. Nah. Timnya kayak Iman? Iya. Tim digitalnya? Iya. Nanti kan buka tuh Iya. sambil ngomong kan? Iya, ada suara Ada dari- suaranya kan nanti? Iya. Dia menjelaskan. Top. Ini tanaman obat.
Wah, dimanjain anak-anak ini. Iya. Ini tanaman hias ya. Bunga itu kategorinya hortikultura. Iya, berarti florikultura itu termasuk bunga. Ya tinggal ini nyambung. Lipstick kak. Pemutar nih, yang kayak gini. Bentuk pohon. Jamin Pak, aman Pak. Tenang. Ini nih, bikin pohon. Ini kayak pohon gitu kayak ini. Ini bunga nasional Pak, temanya. Bunga nasional, jadi melati, anggrek bulan. Ini otobut. Foto kan? Kemudian jadi ketika lampu nyala itu kayak bintang. Oh iya. Terus si kolomnya mau disuruh dikamuflase jadi Kamuflase. Lo bisa Pak. Nanti sini bikin kayak kolam. Ini air jatuh. Oh iya. Ini kayak kolam bak di sini. Kayak kolam bak, nanti air jatuh. Iya. Iya. Request Pak. Dispense ya, ini ngisi ya. Iya. udah diundang sama ibu Pak. Iya. Dispense-nya kan udah ada tadi kan? Pak Fredo. Pak Yus juga, Pak Yus kalau mau. Iya, Pak. Ini juga. Masuk ini. Ada 3 macam kan ini, beda-beda. Untuk tanaman hias, melon ya Bu. Ya.